Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Selamat kembali saudara. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya Tuhan Yesus Kristus amat sangat baik. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang absolut. Saya ulangi statement ini. Kebaikan Tuhan itu kebaikan yang absolut. Artinya kebaikan Tuhan tidak tergantung kondisi, waktu, situasi, hati, kondisi apapun dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan itulah kebaikannya karena dia punya sifat adalah sangat baik. Punya pribadi yang sangat mengasihi kita. Yang mengerti katakan amin. Seringkali kita ukur dengan ukuran yang salah. Saya belajar banyak orang tidak mengerti betapa hidupnya itu mengalami favor, perkenanan, kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sedikit dan tidak terlalu banyak orang yang bisa mengerti. Ini adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang kekal. Dia menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Pernahkah Anda pikir sehebat apapun ahli, gelarnya profesor, doktor atau apapun juga, dia disuruh menciptakan sebuah pertumbuhan. Kalau Anda lihat, pernah lihat kacang hijau? Atau bahasa Inggrisnya green bean? Pernah lihat? Coba kacang hijau ditaruh di tanah, biarin aja. Muncul apa? Tumbuh. Saya sejak Desember saya divonis kondisi sakit, lemah. Saya tidak mau komplain akan apapun. Meskipun saya harus sampai hari ini tidak boleh makan sembarangan. Terakhir saya bersuka cita, saya masih makan B2, B3. Terakhir di Toraja, saudara-saudara. Kemarin anak saya masak di rumah. Semua yang garis keras, gua cuma gigit jari, saudara. Ternyata lebih ditaruh di kulkas. Pagi-pagi saya bangun karena saya punya pengembalaan 23 itu Blacky Scooby-Doo, saudara-saudara. Pagi saya keluarin gitu, saya buka kulkas. Itu baunya harum. Saya toleh kanan kiri. Pengen gua coel satu saja, saudara. Dikit aja. Itu kecap itu, B2 kecap, melambai-lambai. Eat me, eat me. Saya toleh kanan kiri. Gak ada siapa-siapa. Saya lihat ke atas ada CCTV. Anak saya yang paling kecil itu, Angel, itu selalu ngingetin saya, Papa, makannya dijaga ya Papa. Dia sayang sama saya. Saya nggak boleh makan daging-dagingan sekarang. Saya hanya boleh makan ikan. Sampai mimpi pun mimpi ikan rawa, saudara-saudara. Ikan tude. Tude itu ikan hari ini, saudara-saudara. Orang Manado ngerti maksud saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya udahlah. Saya makan buah-buahan. Sekali saya makan itu pepaya. Ya. Gak ngerti setelah lihat satu video makan pepaya, ternyata biji pepaya juga dimakan katanya. Lama-lama katanya untuk kesehatan gitu. Biji pepaya dimakan. Nah, waktu sebelum itu saya ambil bijinya, saya buang, saya bersihkan, saya coba tanam tuh biji pepaya di rumah saya. Tanam gitu. Tumbuh saudara, sekarang udah segini saudara. Udah mulai berbuah. Nanti kalau waktunya berbuah, saya undang Anda menonton saja ya, jangan nonton. Saudara-saudara dikasih Tuhan, lihat.
Sehebat orang apapun tidak bisa membuat sebuah kehidupan. Kenapa biji yang tidak ada artinya, tidak ada harganya, tidak ada nilainya? Karena ada sebuah tangan yang maha kuasa, ada pribadi yang maha kuasa, membuat semua yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau Anda ke sekolah Pelita Hati, itu ada kebun-kebun di samping-samping, saudara. Itu Pak RT 38, Pak Tino, nanam, saudara. Minta izin tanah lebih dibuat itu kebun-kebun. Satu kali nggak tahu kenapa kemarin saya ke sana, di sebelah pojok ada pepaya ya, Miss S, Mus Adelin. Jadi ada pepaya tumbuh besar, itu sudah berbuah. Ibu Gembala langsung ngomong gini, Pak kasih tahu security, ini bagus, di tengah cocoran bisa tumbuh, besar lagi, berbuah lebat. Ibu kan ingin tahu? Nanti saya kasih fotonya, saudara. Yang saya mau ngomong begini, saudara. Kebaikan Tuhan itu ada yang namanya kebaikan general, kebaikan umum. Kepada siapapun, kepada pribadi apapun, kepada siapapun dia memberikan kebaikannya tanpa menuntut balas. Lihat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia bisa memberikan benih, hidup, pertumbuhan, dan luar biasa. Sehebat manusia, orang bisa buat clothing atau apapun, dan mereka mengakui. Saudara, maaf, sekarang ini sudah berasal di Amerika. Orang yang gagal jantung bisa cangkok jantung dari jantungnya babi, saudara. Ini serius, saudara. Bayangin, saudara. Itu kalau cangkok jantung babi, malam tidurnya saya mau rekam. Tapi lihat, pasti ada masalah nanti. Karena nggak bisa tergantikan. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kebaikan Tuhan adalah kebaikan yang general semua. Dia tidak pernah pilih orang itu menyembah dia, tidak menyembah dia, mengasihi dia, tidak mengasihi dia. Dia tetap baik pada semua orang. Tetapi ada yang kedua, kebaikan khusus bagi orang-orang yang dipilihnya, bagi orang-orang yang telah dikasihnya. Yohanes 3:16 dikatakan, mari kita baca sama-sama. Karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ingat, kasih Tuhan itu bukan pada person, tapi general semua. Tetapi kasihnya yang khusus dikatakan. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Lihat, ada kata karunia, pemberian khusus, favor khusus. Anaknya yang tunggal. Semua baca 1, 2, 3. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah saudara, dia mengasihi, dia baik secara general buat semua, siapapun, dalam kondisi apapun. Tapi ingat saudara, dia mengasihi kita bukan dengan kasih yang umum, kebaikan yang umum. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahasa saya, dia berikan nyawa, tebusan bagi saudara dan saya. Dia mati di kayu salib bagi kita. Tahukah saudara, Anda itu orang yang khusus, spesial, mulia, ajaib di hadapan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 dikatakan, dan ayat 8. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8 kita baca. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan,
jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara adalah umat pilihan Tuhan. Saudara orang yang spesial, yang mulia. Dengar, sudah cukup si jahat, si iblis. Dunia mengatakan kamu tidak berguna, kamu tidak bisa apa-apa, kamu tidak berarti. Lihat, nasibmu tidak baik. Lihat, bisnismu makin kacau. Lihat, rumah tanggamu makin kacau. Lihat. Tapi Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia mengasihi baik secara khusus buat kita. Tapi kebaikan Tuhan yang secara khusus ini perlu sebuah respon. Yang percaya katakan amin. Apa respon supaya kamu tinggal dalam Yesus? Tinggal dalam firman-Nya, meresponi firman-Nya dengan benar. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengatakan anak yang tunggal. Semuanya yang ketiga, 1, 2, 3. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan haleluya. Jadi Yohanes 15 ayat 8, Bapakku akan dipermuliakan setelah orang yang percaya itu berbuah. Apakah hidup Anda berbuah? Apakah hidup Anda bisa dinikmati orang lain dan berkata, wow, dia bukan orang biasa. Dia orang yang luar biasa karena dia punya Yesus yang luar biasa. Aku bisa menikmati buah kebaikan Tuhan dari hidupnya. Siapa yang mau Tuhan Yesus dipermuliakan dari hidupnya? Lambaikan tangan saudara. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Dan saya jamin hidup Anda kalau berbuah banyak, Anda akan jadi pribadi seperti pesan gembala tadi. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 bagian B. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Kristus. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Ia sendiri telah mengatakan. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Tuhan Yesus. Semua baca. 1, 2, 3. Adalah lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Banyak orang kaya, saudara. Tapi dia tidak pernah punya hidup yang sadar bahwa kekayaan yang berkatnya datang dari Tuhan. Dia pikir itu miliknya. Ada lebih berbahagia memberi. Semua katakan sama-sama. 1, 2, 3. Ada lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Tahukah saudara? Yesus berkata, ada kata berbahagia. Saya percaya banyak orang pada level diberkati. Tapi tidak banyak orang yang mengalami kebahagiaan karena berkat Tuhan itu. Berapa banyak berkat menjadi sebuah kutuk dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu bahwa berkat itu kepercayaan Tuhan. Bagaimana mengubah berkat itu menjadi orang yang berbahagia. Saya berdoa, saya percaya semua menjadi jemaat yang diberkati. Menjadi orang-orang yang diberkati. Tapi Tuhan mau mulai hari ini 30 Januari 2022 semua saudara menjadi bukan cuma diberkati oleh Tuhan, tapi engkau sehat, panjang umur, diberkati berlimpah-limpah, dan engkau berbahagia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya mulai dengan kata tadi, kebaikan Tuhan absolut. Tapi kebaikan Tuhan yang general dan khusus itu kita harus responi dengan yang benar. Yang mengerti katakan amin. Adalah lebih berbahagia memberi. Waktu Anda bisa mulai bukan terima. Coba semua. Ngomong terima kasih pakai gerakan. Terima, semua sama-sama dengan saya. Terima. Apa? Kasih. Loh, ada yang gini. Terima kasih. Itu bukan terima kasih. Itu terima kantong.
Coba saudara, sebelumnya di berkat-berkat tabungan Anda, deposito Anda, semua yang Anda miliki itu ada titipan Tuhan. Buat misi, buat orang miskin, buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan milik Anda. Gak ada yang amin, saudara. Kalau Anda sadar ini, maka hidup akan bahagia. Yesus berkata, harus kau ingat, lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Coba mulai sekarang, saudara mengubah. Bukan jadi penerima-penerima, tapi di pemberi-pemberi. Mungkin Anda belum bisa memberi kepada orang-orang lain, orang miskin, orang yang membutuhkan, itu pekerjaan Tuhan. Mungkin belum bisa memberi secara keuangan. Tapi minimal Anda mulai memberi apa? Sapa orang. Selamat pagi, shalom, apa kabar? Haleluya. Gitu. Gak ada yang amin, saudara. Ada orang sudah jelek, saudara. Rambutnya kayak sarang burung walet. Galak pula. Shalom, selamat pagi. Pagi. Ngapa? Ya gak mau apa-apa. Coba Anda lihat. Memberi itu luas. Yang percaya katakan amin. Memberi kasih. Memberi damai sejahtera. Berapa banyak kita bisa tahu siapa kita, penerima atau pemberi dari sosial media. Coba di grup-grup Anda akan tahu. Tipikal orang yang bahagia atau tipikal orang yang tidak bahagia. Indikator orang yang bahagia adalah orang yang selalu memberi. Bukan menerima. Coba di grup-grup. WA, Facebook, Instagram. Atau apa saja deh. Anda lihat. Kemarin ada satu yang viral. Di satu konten sosial media apa itu. Ada orang jual foto jelek. Apa namanya? Oh nggak tahu ya, sini orang suci semua ya. Foto jelek dijual, dilelang, laku miliar katanya. Saya pikir sekarang dunia sudah agak terbalik, saudara. Foto bagus tidak laku, foto jelek makin laku. Jadi saya tahu nanti ke depan banyak orang-orang tidak cari orang baik, cari orang yang jahat, cari orang yang buruk, itu dunia. Karena mereka tidak tahu al kebenaran. Tapi kita anak-anak Tuhan, semua yang baik, semua yang mulia, yang sebut kebajikan, pikirkan dan berikanlah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Yang percaya katakan amin. Lihat orang dibuat, lihat. Saya lihat kalau di rumah makan tuh lihat. Bapak anak, udah makan, janjian makan di rumah makan. Coba egois ya. Satu bingung main game. Satu chatting mamanya. Loh, saudara sedang kumpul loh. Stop taruh media sosial. Jangan egois. Mid time, punya waktu khusus. Enggak Anda akan kehilangan apa-apa kalau Anda matikan media sosial Anda. Orang sudah terjadi terikat. Coba Anda bangun pagi, yang Anda ingat apa? Saya dapat follower berapa? Saya di like berapa? Berarti Anda sudah mulai diperhamba oleh sosial media. Orang jadi egois. Gampang ya lihat orang egois di grup-grup. Kalau di grup dia mulai ada orang upload sesuatu, dia nggak respon atau dia malah respon gitu aja di-upload. Masak makan sempol di-upload. Masak makan apa? Pentolan apa itu? Apa? Hah? Apa? Bukan pangsit, Bu. Apa itu? Itu. Tahu itu penggemarnya, saudara. Anda tahu? Di-upload. Makan salome aja di-upload. Ngapain?
Kalau saya lihat orang upload, saya selalu komentar begini. Wow, dahsyat. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau jangan dimakan sendiri. Dibagi satu FA. Saya tahu loh, Salome paling enak di Balikpapan ada. Tapi lebih enak kalau dibagi-bagi, saudara. Gak ada yang amin, saudara ya. Makanya banyak orang sekarang diajar oleh dunia. Kasih saya, cintai saya, sayangi saya, terima. Yesus mengajar yang terbaik. Dia mau engkau bahagia. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda diberi Tuhan, Anda harus apa? Terima kasih. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih. Enak apa enggak? Enak. Firman ini ya dan amin, saudara. Yang pertama, orang yang memberi adalah orang yang sebetulnya sadar bahwa dia mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Anda tidak pernah memberi, sebetulnya Anda tidak menyadari dan tidak menunjukkan betapa besarnya kasih Allah ke dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Injil Lukas, saudara-saudara, kita baca sama-sama. Pasal yang ke-6, ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Tuhan tidak akan pernah utang sama saudara. Kalau Anda menjadi orang yang tahu berterima kasih akan kebaikan Tuhan dengan Anda menjadi pemberi perhatian, pemberi kasih, pemberi sukacita, pemberi damai sejahtera. Kalau Anda merasa bahwa berkat Anda milik dari Tuhan, salurkan berkat itu. Berkati pekerjaan Tuhan. Saya kagum sama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan berjanji dalam firman-Nya Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan beri. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncangkan, ditumpahkan keluar, akan dicurahkan kepada ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda mau jadi orang-orang yang suka memberi, ada pribadi-pribadi yang selalu tahu menghargai kebaikan Tuhan. Saya ketemu banyak orang, saudara-saudara. Beda dengan orang tertentu yang terlalu kaya. Kalau orang yang tahu terima kasih sama Tuhan, kalau diajak ngomong, Pak Gembala, siapa lagi ya? Pekerjaan Tuhan apa lagi ya? Yang mesti saya menabur, memberi. Dan saya tahu dia dari ceritanya dia punya kebun kelapa sawit sekian ratus hektar. Dia punya ini, punya itu, punya ini. Dia cerita sama saya, Pak, saya kok punya masalah ini ya. Masalahku kok begini. Masalahku kok begini begitu. Yang dia cerita adalah masalah. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Dalam setiap berkat, kita dihadapkan dua hal. Berkat dan kutuk. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau mau berkat itu jadi berkat yang sesungguhnya. Bukan berkat itu jadi kutuk. Ulang 28 Anda baca. Barang saya melakukan firman Tuhan dengan setia, maka berkat ini akan datang kepadamu. Tapi kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, maka berkat itu akan menjadi kutuk. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua menerima berkat yang ilahi. Berkat yang ilahi adalah berkat yang disalurkan. Setelah dia cerita masalah-masalahnya, saya ngomong gini, Pak, masalahmu berapa gede sih? Ya ini Pak,
punya masalah kebun, punya masalah ini, punya masalah. Pak, biasa masalah itu. Coba hitung berkat Tuhan. Hitung kebaikan Tuhan dari masalahmu. Sebanding atau enggak. Iya sih Pak, lebih banyak berkat Tuhan. Lebih banyak kebaikan Tuhan. Seringkali kita ditipu oleh dunia ini. Karena Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang. Iblis datang. Sibolis datang. Untuk mencuri. Dan apa? Membunuh. Dan apa? Mulai sekarang begini. Yang kedua, orang yang suka memberi bukan menerima. Lebih berbahagia memberi dan menerima dan menjadi bahagia adalah pribadi-pribadi yang tahu bersyukur dengan apa saja yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Jangan lihat masalahnya. Jangan terlalu besar-besarkan persoalan masalah-masalah kita. Seolah-olah masalah itu besar, hebat. Kau nggak pernah hitung kebaikan Tuhan. Siapa yang sepakat dengan saya? Tuhan itu terlalu baik. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Tidak terhitung banyaknya. Lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Yesus datang memberikan apa? Hidup. Dan hidup dalam apa? Segala kelimpahan. Anda harus responi. Berkat yang datang tidak akan jadi kutuk mulai hari ini. Berkat yang datang dalam hidup saudara adalah berkat Tuhan yang akan jadi berkat ilahi dalam hidup. Tidak ada lagi kutuk dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kebocoran dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kerugian dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kau harus jadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang Tuhan mau kalau Anda bahagia dengan menjadi pemberi-pemberi untuk kerajaan Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata demikian. Kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Ini ayat yang terpendek di perjanjian baru. Yo Pak, berdoa. Kuno Pak. Apa sih didapat dengan doa? Doamu itu yang ilahi itu, coba lihat ayat 16. Dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Ayat 18. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang ganti Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang tahu menjadi pemberi-pemberi yang baik. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua apa? Tetaplah berdoa. Yang ketiga apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Tahukah saudara? Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Ayat 18 baca dengan keras. 1, 2, 3. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya merangkumkan. Ikut Yesus. Situasi apapun jadi pemberi-pemberi yang berbahagia. Anda harus tetap bersuka cita di tengah situasi apapun. Gak ada yang amin saudara. Gak ada yang tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Jangan kau hilangkan sukacita. Gak ada yang amin. Tetaplah berdoa. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Wow. RSPAD Gatot Subroto sekarang setelah dipimpin oleh Dr. Terawan dan Dr. Letnan Jenderal Budi Sulistyo punya moto. Anda kalau ke RSPAD Gatot Subroto itu adalah rumah sakit kepresidenan. Jadi sejak mereka pimpin, mereka punya salam. Biasanya kan salamnya begini. Kalau orang-orang kan
Orang komando kan salamnya kan begini, Sparko. Mereka enggak. Sekarang tahu salamnya apa? Bersyukur. Tuh, angkat tangan sambil ngomong begini. Bersyukur. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Bersyukur. Sekali lagi. Bersyukur. Sekali lagi. Bersyukur. Wow. Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi saya kalau ke sana itu lihat, mereka ketemu saya. Selamat pagi Pak Pendeta. Bersyukur. Itu roh saya melonjak, saudara. Orang lagi sakit suruh bersyukur. Enak mau ngomong. Ini sakit kok bersyukur. Karena ternyata 1 Tesalonika 5:18 berkata, mengucap syukurlah. Dalam apa? Sampai dibuat kalau Anda ke RSPAD di Pavilion Kartika itu ada logo besar. Lambang RSPAD tulisan di bawah. Bersyukur. Jadi orang diajar. Tidak banyak orang mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Tapi kalau Anda tahu bersyukur, Anda orang yang mengerti kehendak Allah. Anda selalu bersuka cita dalam segala hal. Anda selalu tetap berdoa. Itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Maka tidak ada kutuk lagi. Yang ada berkat. Tidak ada sakit penyakit, yang ada kesembuhan. Tidak ada kegagalan, yang ada keberhasilan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Saudara, sejak saya selesai dioperasi oleh Dr. Terawan tanggal 6 Januari kemarin. Saya pulang tanggal 8. Pak Terawan bersama timnya hubungi saya terus. Pak Pendeta, cek PSA-nya. Cek PSA-nya. PSA itu indikator kanker prostat. Saya udah kasih tahu Anda, tolong. Ini saya kasih data medis saya dari laboratorium. Ini data saya dari Markas Besar TNI Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Hasil pemeriksaan laboratorium klinis. Nama saya, usia saya, tempat tanggal lahir. Tanggal lahir saja. Diambil pada tanggal 21 Desember 2021 jam 10.48:18 detik. Dicek lain-lain itu datanya. Yang saya mau kasih tunjuk buat saudara. Ini mengagetkan. PSA total 50,88. Maksimum itu adalah 3,1 untuk kasus rekam medis seperti ini. Sampai dikasih tunjuk itu usia berapa lain sebagainya. Secara manusia tanggal 21 itu titik terkritis dalam hidup saya. Oke, stop dulu. Sebetulnya orang kalau PSA-nya, PSA itu cancer indikator di prostat. Ini hasil lab. 20 saja orang nggak bisa bangun dari tempat tidur, kolaps. Tapi Tuhan izinkan saya bisa berdiri, saya sehat, saya bisa dalam kondisi meskipun kondisi yang lemah. Jalan saya udah terhuyung-huyung 50,88. Semua kaget, semua panik, saudara. Tapi saya bersyukur di situasi apapun. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan saya ambil keputusan. Korintus 15 ayat 58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Tepuk tangan yang paling meriah. Saya pulang tanggal 23 Balikpapan. 24 malam Natal saya melayani. 25 saya melayani meskipun saya pakai kursi. Saya terhuyung, saya nggak bisa tidur, nyenyak malam, saudara.
ke toilet terus tiap malam. Dan kondisi saya percaya kuasa Tuhan. Minggu saya tetap melayani. Terima kasih Pak Agung pernah nemuin saya. Dan Pak Agung ngomong gini tanggal 25 pagi. Pak Gembala, wis lah. Pak Gembala gak usah khotbah. Kayak no sing liyane ae gitu. Itu bahasa Ibrani saya dengan beliau. Dia temui saya di sana. Saya mau turun dari kendaraan. Udahlah Pak Gembala. Suruh yang lain khotbah. Pak Gembala duduk saja. Saya rasa betul nasihat yang baik ini. Memang dokter udah suruh saya bed rest 6 minggu. Istirahat di tempat tidur. Tapi jujur saudara, saya mau tetap bersuka cita. Saya mau tetap berdoa. Saya mau tetap akan mengucap syukur. Dan saya mau terlalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu baik. Kebaikannya absolut. Meskipun kita tidak menerimanya dan mengalaminya awalnya. Saudara, saya akhirnya melewati 24 malam itu saya hampir pingsan. Meskipun nama saya Ping An, saudara. Tapi Tuhan baik. Yang percaya Tuhan baik. Lambaikan tangan saudara. Terima kasih buat dukungan doa saudara, support saudara semua. Saya percaya kalau engkau mensupport orang sedang lemah, itu akan dikuatkan oleh Tuhan. Kalau engkau menyempat orang yang sakit, kau akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya lewati awal tahun, saya khotbah, saya pelayanan. Tuhan baik saudara. Saya ke lab minggu kemudian, turun menjadi 11 PSA. Turun lagi menjadi 7. Akhirnya tanggal 5, tolong yang kedua. Next berikutnya, ini hasil lab saya. Jadi tanggal 5 Januari 2022 jam 2:27:19 detik. Ini waktu diambil PSA saya tanggal 21, lihat. Ini belum ditindak apa-apa. 1 hari sebelum ditindak, saya tanggal 6 ditindak oleh Profesor Terawan. Dari 50,88 saya percaya karena mujizat Tuhan. Karena terus bersuka cita. Karena terus berdoa. Terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan selalu bersyukur. Untuk saya diambil lagi di RSPD 5 ampul. Turun di 6:17. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Dan masih di atas. Karena maksimum normal titik. Bottomnya itu 4,40. Jadi ini masih membahayakan. Banyak berita, sosial media saya searching. Bahkan ada yang mengatakan macam-macam. Bahkan ada yang ngomong di luar sana saya udah pakai kursi roda. Bahkan ada yang WA saya, "Salam Pak Samuel." Salam. Terus lalu dia telepon. Orang Jakarta. "Pak sehat kah?" "Sehat." "Kok dengar Bapak meninggal loh? Meninggal kok bisa menjawab kok?" Ini kualat loh saudara-saudara. Orang sehat masih beger kok diomong meninggal. Makanya saya nggak percaya Pak, saya WA Bapak. Saya sampai deg-degan Pak, kok nyaut katanya. Macam-macam saudara-saudara. Gemes juga kadang-kadang. Hadapi begitu. Tapi Tuhan itu baik. Kebaikannya absolut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menentukan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Percayalah, responi, tetap percaya. Tetap percaya, tetap percaya. Tetap bersyukur, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Tetap berdoa, tetap bersuka cita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Malamnya Dokter Terawan setelah lihat hasil MRI saya siang itu dan PSA ini, ya Pak Pendeta nggak boleh, harus nginap di rumah sakit. Besok kami tindak. Jujur ya saudara, saya ini sebetulnya
memang secara manusia tidak mungkin tertolong. Karena dokter Terawan dapati saya di prostat saya, dia baru cerita Senin Selasa kemarin ada kanker aktif. Tapi Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan baik. Setelah itu besoknya harusnya saya jadwal jam 9 tanggal 6 itu. Saya tunggu sampai setengah 12 baru masuk. Di ruang operasi saya lihat wajah mereka itu kayaknya agak tegang gitu. Gak kayak biasanya. Tapi satu teman saya Dr. Samuel tinggi besar 1,5 saya. Pak Pendeta ayo masuk. Tenang aja Pak Pendeta. Biasa bersyukur. Enak kan ngomong bersyukur 2 jam di meja operasi. Bersyukur. Ternyata waktu diembolisasi dan mereka kerjakan saudara. Mereka tidak berbuat banyak. Saya tahu itu mujizat Tuhan. Saya tahu itu kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hampir 2 jam lebih. Saya selesai jam 2. Saya dikembalikan. Saya harus ada beban besi di sini karena saya diintervensi di sini ke prostat saya. Diikat pakai kayak dekar begitu sama perban, pokoknya begini terus 4 jam. Infus sebelah kiri saya. Harus ke toilet itu tidak boleh setelah 4 jam. Maaf. Harus buang air besar, buang air kecil di sana, saudara. Tapi Tuhan itu baik. Saya apa yang saya lakukan? Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mereka tidak cerita saudara. Mereka tidak beritahu. Termasuk ibu gembala sebetulnya udah tahu. Karena dia tungguin saya, mantu saya. Tapi setelah itu sampai jam 2 pagi infusi lepas, jam 4 perban saudara dilepas, saya bisa ke toilet sendiri. Jam setengah 7 pagi dokter yang ditugaskan Pak Dokter Terawan memvisit saya dan mencek saya semuanya. Dan dia berkata, Pak Pendeta Samuel Kusuma, hari ini Bapak boleh pulang. Bapak sudah sehat. Tepuk tangan yang paling meriah. Itu tanggal 7 Januari. Saya pulang tanggal 8. Saya terus pelayanan. Tetap berdoa, tetap bersukacita. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan mengucap syukur dalam segala. Semua katakan bersyukur. Semua katakan bersyukur. Angkat tangan saudara sama-sama. Bersyukur. Sekali lagi. Sekali lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya cuma nyanyi pujian, penyembahan, saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan. Senin kemarin, akhirnya karena minggu kemarin, saya ditelepon satu teman sahabat baik saya. Sahabat baiknya Pak Dokter Terawan, Pastor, harus segera besok PSA. Supaya kami tahu sebetulnya hasilnya gimana. Pak dokter tanya terus, timnya tanya terus. Oke, baik Pak. Baik. Saya sama ibu, sama Pastor Kevin ke satu klinik, setelah dapat referensi seorang dokter. Ternyata 3-4 hari, akhirnya kami ke rumah sakit Pertamina, Balikpapan. Daftar tanya, bisa hasilnya 3 jam. Dan saudara-saudara, lihat Tuhan itu baik. Next, ini hasil saya Senin kemarin, tanggal 24 bulan Januari 2022, jam 13.33:50 di lab rumah sakit Pertamina Balikpapan. Tuhan membuat mujizat. Hasil PSA saya 4,36 dan indikator 4,40, saya dinyatakan normal, sembuh karena kuasa Tuhan, karena mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Anda lihat, Tuhan kalau membuat mujizat, balik tangan segera selesai. Yang mengerti katakan amin. Tapi jangan tinggal diam. Jangan cuma nangis. Jangan cuma meratapi. Jangan cuma komplain. Jangan cuma terima. Belajar memberi. Bersuka cita itu memberi. Tetap berdoa itu memberi. Mengucap syukur dalam hal itu memberi. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu memberi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau engkau lakukan itu, saya percaya hari-hari depan kita, besok 1 Februari 2022, saudara akan melihat goodness of God, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau saya disembuhkan Tuhan, kalau saya terima mujizat Tuhan, mau dilewatkan dari hidup saya, diberi hidup tambahan oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan yang sama, Yesus yang sama akan melakukan dalam hidup saudara. Bagi berdiri sama-sama, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Kau terlalu baik Tuhan. Tiada yang sepertimu. Oh. Siapa yang berkata Tuhan ampuni. Kalau kami tidak tahu bahwa kebaikan-Mu adalah kebaikan yang absolut. Seringkali kami tidak pernah bersyukur, tidak pernah berdoa sungguh-sungguh. Ayo saudara, kita punya kuat-kuat doa, bukit doa. Naik ke menara doa, naik ke gua doa, naik ke bukit doa. Doa, tetap doa, tetap doa, tetap doa. Tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jeripayamu tidak pernah sia-sia. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya ajak saudara untuk memberi waktu. His presence is here. Hadirannya ada di sini. Mari bersyukur. Bersyukur. Jesus. Oh. Demikian nama sini ya maso ya nama sio. Demikian nama so. Saya percaya sudah bisa angkat tangan lebih tinggi lagi. Angkat wajahmu, angkat suaramu. Oh ya namasi, oh, terima kasih, terima kasih. Syukur, 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 syukur Tuhan, syukur Tuhan. Semua yang kau beri, buat semua yang kau beri, buat semua yang terjadi dalam hidup kami. Kau baik Tuhan, kau baik Tuhan, kau baik Tuhan. Ini demikian nama Sonya, ini demikian nama Sio. Mari semua berdoa dalam bahasa. Saya melihat kemuliaan Allah yang turun.
Kemuliaan Allah sedang turun. Sikinah glory Tuhan sedang memenuhi tiap hati, tiap pribadi. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Beri, tetap berdoa. Beri, tetap bersukacita. Beri, tetap bersyukur. Giat selalu pekerjaan Tuhan. Terus menabung. Terus memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terus memberi untuk bukit doa. Terus memberi. Tabung. Wakaman Tuhan. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Angkat tanganmu. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Jesus, apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Jemaat saja. Angkat tanganmu. Bersyukur. Semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Jesus, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, sama-sama saya memegang tangan. Bersyukur 3 kali, 1, 2, 3. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di sini, Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu melawat setiap kami. Hadirat-Mu sembuhkan yang sakit.
Hadirat memberikan kekuatan bagi yang lemah. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Dan di antara kami tidak akan ada seorang pun yang tidak diberkati. Firman-Mu sangat memberkati. Yang sudah ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami terus di hadapan-Mu, mau setia dan selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Apapun situasi keadaan kami, Engkau tetap Tuhan yang layak terima syukur kami. Terima segala pujian kami, segala hormat, segala penyembahan kami bagi Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala. Tuhan sudah pakai di pagi ini dalam ibadah ini jadi berkat yang luar biasa. Lihat Tuhan firman Tuhan, kami semua diberkati. Kami berdoa, hati kami penuh dengan kasih. Dimanapun kami berada, kami akan alirkan kasih. Kami akan jadi berkat, memberi dan terus memberi bagi Tuhan, beri bagi kemuliaan Tuhan, dan semua menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Gembala di ibadah selanjutnya Tuhan, pakai dengan luar biasa. Jadi berkat saat firman Tuhan disampaikan. Jemaat-Mu, umat-Mu diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata, amin.